memberikan klarifikasi. Klarifikasi itu tentang Ibu Diana. Ibu Diana sebagai saksi ya, kepada siapa diberikan surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri ibu ini sebagai pesero pengurus, maka kami terangkan kepada Ibu Diana. Nah, kemudian kami serahkan surat pengunduran diri sebagai pesero pengurus, tetapi dibuat mengundurkan diri baik pesero pengurus maupun pesero komanditer. Jadi Ibu Diana ini perlu diklarifikasi, perlu dipanggil. Kemudian ada juga notaris Makahanap. Notaris Makahanap ini mengaku 2023 dan dibuat tertulis dia kira telah dibayar ibu ini, maka dia bikin akta nomor 5 dan nomor 20. Nah, ternyata ibu ini belum dibayar, maka dibikinlah surat pernyataan bahwa ibu ini adalah pemegang saham ya, tapi bukan lagi pesero pengurus. Itulah kira-kira inti daripada laporan kami atau hasil klarifikasi kami kepada penyidik. Sedangkan laporannya 372, 374 sama 263 menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte penting. Selebihnya silakan. Jadi sudah dijelaskan itu yang diklarifikasi. Jadi klarifikasi itu juga kita juga menyetujui apa yang ditulis. Kemudian selain itu juga mempersoalkan masalah sejak kapan. Jadi saya mengetahui sejak kapan, karena sangat lama ini semua dibuat secara diam-diam. Dengan pembuatan secara diam-diam, kok bisa secara diam-diam? Akhirnya dari pihak kepolisian juga mengatakan, saya mengatakan karena banyak terorisme. Terus mereka mengatakan bahwa masalah pemegang saham satu lagi yang sampai dipukul itu dan ada visum itu sudah heboh di kalangan kepolisian. Jadi itu memang sudah diketahui. Akhirnya saya menambahkan, dari saya juga ada masalah penculikan. Penculikan itu sudah ada bukti bahwa penculiknya juga membuat pernyataan semua. Kalau tidak ada pernyataan, saya tidak berani. Tapi kenapa saya tidak lapor? Karena pada saat saya lapor diminta notulen rapat datang, dan begitu notulen rapat itu didatangkan, notulen rapat itu ditabrak mati. Akhirnya saya juga mengatakan saya jadi takut untuk lapor ke polisi. Jadi saya tidak lapor ke polisi, bukan karena apa-apa, karena kekejamannya saya anggap di mata saya sudah terlalu parah. Jadi risiko saya terlalu besar, sehingga masalah itu menjadi sangat takut. Karena saya akhirnya otomatis tidak berani apa-apa, juga tidak berani lapor, dan akhirnya mengetahui adanya masalah ini setelah waktu yang cukup lama, karena kejadiannya 2001. Kalau terkait somasi yang dilayangkan gimana? Dilayangkan ke PT Bluebird sendiri gimana, kan sudah mengajukan somasi katanya. Ya. Itu update-nya gimana? Apakah sudah ada balasan? Somasi pertama ke notaris Makahanap 3 kali kami somasi. Maka dia datang ke kantor, lalu ditanya ibu ini, kalian kan pemegang saham 3 orang, Purnomo, ibu sama Chandra. Apa ibu tidak dibayar? Kapan dibayar? Kata dia. Ya, saya pikir ibu telah dibayar, katanya gitu. Saya pikir kalau menurut keterangan berdua itu, saya pikir ibu telah dibayar. Maka karena keterangannya seperti itu, dibikinlah pernyataan dari notaris itu bahwa ibu ini adalah belum mengundurkan diri 100% dari pemegang saham, tapi baru mengundurkan diri dari pengurus.
Nah, dibikin di kantor dan dibikin juga melalui surat dia. Itulah melalui itulah notaris Makahanap. Kemudian notaris satu lagi, saya surati, tidak dibalas. Saya surati lagi, tidak dibalas. Saya surati lagi, tidak dibalas. Lalu menunjuk kantor pengacara. Nah, kemudian juga Purnomo dan adiknya. Saya surati, tidak dibalas. Tetapi mereka bertiga menunjuk notaris yang kantor pengacara yang sama. Pengacara yang sama ini tidak mau membalas somasi kami, tetapi mengatakan telah tuntas dibayar. Nah, ibu ini saya tanya, apakah ibu boleh dibayar? Tidak ada. Jadi dengan perkataan lain, karena kantor pengacaranya juga tidak menjawab tuntas, tetapi membuat jawaban seolah-olah ibu ini telah dibayar tuntas, maka saya laporkan kepada polisi, dan polisi tadi menanyakan kepada siapa kalian kasih surat yang ini, karena aslinya dipegang ibu ini, kepada Diana katanya. Jangan-jangan Diana tidak menyampaikan kepada notaris. Nah, seandainya Diana pun tidak menyampaikan itu, tidak mungkin ibu ini hilang. Nah, gitu kira-kira. Apakah ada keterlibatan sih mungkin dari suami kita ini, dari Indra Priawan? Tentu, karena pemegang saham yang sekarang adalah Indra. Suaminya diketahui ini. Jadi seperti apa keterlibatan mereka, bagaimana hak ibu ini pindah ke mereka, nanti akan diusut oleh penyidik. Tapi sejauh ini sudah ada klarifikasi dari pihak beliau untuk menerangkan gelapnya kasus ini. Dari kita dulu, dari kita hari ini memberikan persamaan pokoknya dulu. Baru nanti penyidik mendalami dan penyidik menyurati gitu. Fasilitas mewah yang digunakan kita sendiri katanya dari penggelapan itu, apakah itu benar? Ya, Bun, dikencangin dikit ya Bun. Jadi kan kita lihat secara logika, kalau misalnya harta kita banyak diambil, sekarang lalu harta itu besar sekali, kira-kira hidup mewah dari mana? Ini saya tidak bisa membuktikan bahwa dia ambil dari situ, tapi saya hanya bisa membuktikan bahwa terlalu banyak harta saya yang diselewengkan, yang digelapkan. Jadi di sini kita tahu yang seringkali kacau itu adalah antara PT Uber Taksi dan PT Uber TIK. PT Uber Taksi itu perusahaan induk dari tahun 1971. Kemudian tahun 2001 dibuat secara diam-diam ada PT Uber, tapi sekarang yang saya pertanyakan modal untuk mendirikan sebuah itu dari mana? Apakah itu Berarti secara tidak langsung kisruhan ini pas Indra Priawan ikut dalam Indra Priawan, kita bayangkan semuanya itu dilakukan oleh adik saya dan kakak saya. Indra Priawan itu anak dari kakak saya. Kira-kira bagaimana? Kalau secara hukum ada apakah dipakai, apa itu disimpan, nggak tahu juga. Tapi secara logika, kalau kita sebagai logika pada umumnya, ya kita anggap ya memang harta saya itu yang dipakai untuk Total kerugian, maaf, ada 200 miliar. ulang lagi. triliunan. Saya belum menghitung persis. Bun, apa dengan